Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita IPAS mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya apakah sama pertumbuhan dan perkembangan? Ataukah malah berbeda kedua hal tersebut? Mari kita bahas dalam video kali ini. Sebelum kita membahas pembelajaran pada video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo kita belajar. Sejak kita lahir, tubuh kita terus berubah. Ukuran badan kita akan semakin tinggi, berat badan kita akan semakin bertambah, dan kita bisa melakukan hal-hal baru yang dulunya tidak bisa kita lakukan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kita mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun sering diucapkan secara bersamaan, keduanya memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, kita bahas apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup yang bisa diukur secara fisik. Pertumbuhan terjadi karena sel-sel dalam tubuh bertambah banyak dan bertambah besar. Apa saja ciri-ciri pertumbuhan? Ciri-ciri pertumbuhan ini dapat kita lihat ya adik-adik. Contohnya, kita bertambahnya tinggi badan, kemudian bertambahnya berat badan, serta bertambahnya panjang rambut kita misalnya, dan lain sebagainya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bisa diukur. Misalnya, berat badan kita bertambah 5 kilo, tinggi badan kita bertambah 10 cm. Yang kedua, bersifat tidak dapat kembali atau irreversible. Artinya, tinggi badan yang sudah bertambah tidak akan mungkin kembali menjadi pendek. Yang ketiga, terjadi karena pertambahan sel-sel dalam tubuh kita terus membelah dan bertambah banyak. Sedangkan, apa itu perkembangan? Jadi perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang tidak bisa diukur dengan angka. Perkembangan berhubungan dengan bertambahnya kemampuan, fungsi, maupun keterampilan makhluk hidup. Perkembangan berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup. Ciri-ciri dari perkembangan antara lain, misalnya bayi yang merangkak, lalu bisa berjalan pelan-pelan, kemudian dapat berlari, dan perubahan fisik serta emosional pada saat remaja yang mengalami masa pubertas. Ciri-ciri yang pertama adalah tidak bisa diukur dengan angka. Misalnya, bagaimana mengukur kemampuan berpikir kita? Kemudian yang kedua, melibatkan perubahan fungsi. Misalnya, otak menjadi lebih cerdas, otot menjadi lebih kuat, serta emosi menjadi lebih stabil. Dan yang ketiga, bersifat progresif atau secara terus-menerus, sehingga menjadi lebih baik atau menjadi lebih kompleks, dan terjadi karena pematangan organ dan sistem tubuh. Contoh sederhananya, bayangkan kamu punya tanaman kecil. Ketika kamu melihat batangnya yang semakin tinggi dan daunnya yang semakin lebar dan semakin lebat, itu namanya pertumbuhan. Ketika tanaman itu mulai bisa berbunga, lalu berbuah, itu disebut perkembangan. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa dipahami ya? Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yakni faktor internal, faktor yang datang dari dalam, misalnya gen atau keturunan, dan hormon yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengatur berbagai proses, termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, berupa nutrisi atau makanan, baik itu asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi tubuh, kemudian lingkungan yakni tempat tinggal yang bersih, aman, dan asri.
Serta yang ketiga, aktivitas fisik atau olahraga yang cukup untuk membantu pertumbuhan tulang dan otot, serta menjaga kesehatan. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, terutama di masa-masa awal kehidupan. Masa yang pertama adalah masa balita, 0 sampai 5 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan fisik sangat cepat. Balita belajar merangkak, berjalan, berbicara, dan mengenali lingkungan. Kemudian masuk pada masa anak-anak pada tahun 6 sampai 12 tahun. Pertumbuhan fisik ini mulai melambat. Anak-anak mengembangkan kemampuan sosial, belajar, membaca, menulis, menggambar, dan berhitung. Dan yang ketiga adalah masa remaja atau masa pubertas, yakni masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, dengan ditandai lonjakan pertumbuhan fisik yang sangat cepat dan perubahan hormonal. Pada masa ini tentunya organ reproduksi mulai matang dan muncul ciri-ciri kelamin sekunder, misalnya suara membesar pada laki-laki dan pinggul melebar pada perempuan. Hal ini tentunya salah satu contoh yang nyata perkembangan menuju kedewasaan. Dan masa yang keempat adalah masa dewasa. Masa dewasa adalah pertumbuhan fisik biasanya berhenti, tetapi perkembangan kemampuan dan pola pikir terus berlanjut bahkan meningkat. Bahkan ada yang terakhir yakni masa manula atau masa tua. Selanjutnya, tumbuhan juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, pertumbuhan dapat kita lihat dari bertambahnya tinggi badan dan bertambahnya jumlah daun, serta bertambahnya diameter atau lingkaran batang. Kemudian perkembangan pada tumbuhan terjadi pada saat tumbuhan mulai bisa berbunga dan menghasilkan buah atau biji. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang seringkali diikuti dengan masa atau fase metamorfosis, yakni perubahan bentuk tubuh, seperti yang dialami oleh kupu-kupu atau katak, atau hanya bertambah besar seperti ayam dan kucing. Untuk memperdalam materi ini, adik-adik bisa menjawab 2 soal mari berlatih. Terima kasih adik-adik. Oh ya, sebelum kita tutup video kali ini, kita baca kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah tumbuh kembang makhluk hidup merupakan sebuah proses alami yang membuat setiap makhluk hidup itu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Proses ini tentunya terjadi karena mereka mendapatkan makanan yang bergizi, kebutuhan air, serta lingkungan yang sehat. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.